Pemirsa, kekacauan meletus di Minneapolis saat polisi dan aktivis anti-ICE bentrok. Presiden Donald Trump menuduh wali kota Minneapolis telah menghasut pemberontakan melalui retorika arogan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sejumlah pria Enggak, berapa lama bosmu bikin? Udah Orang siluan. Belum ini Bang Ucup. Nggak, mukanya nggak kelihatan deh. Ini busa kan ini? Saya belum tahu ya, apa busa ini saya belum tahu, Pak. Terus kenapa kamu jual? Ya, saya Berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Lo bawa ke polsek dulu, baru bos lo bikin bahan dari mana? dari Kungkwe. Ada busanya nggak? Hah? Nggak ada disiram. Jauhan nggak ini? Enggak, berapa lama bosmu bikin? Ya pemirsa, inilah video viral saat Babinsa dan polisi mendatangi seorang pedagang di kawasan hutan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat. Pedagang ini sebelumnya dilaporkan karena dituding menjual es kue yang biasa dimakan oleh anak-anak menggunakan bahan spons atau busa. Saat ditanya, tahukah dia bahwa es yang dijual berbahan busa, penjual tersebut menjawab dengan tertatih, "Kalau saya tidak jualan, anak istri saya makan apa?" Tak berhenti dari pertanyaan tersebut, petugas juga meminta pria lanjut usia tersebut untuk memakan sendiri es kue dagangannya. Dengan polosnya, pria tersebut kemudian memakannya. Petugas kemudian membawa barang bukti es kue dagangan ke Polsek Kemayoran. Ini dari busa ini, jelas ini dari busa nih, ya. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saya berhenti, saya anak-anak ini saya makan apaan? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Kamu berarti kau pertanggungjawaban ke kantor polisi ya? Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda. Bukan ungkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Ya, sementara pedagang es kue yang dituding menggunakan bahan baku spons, Sudrajat mengaku dianiaya oleh sejumlah orang hingga mengalami cedera. Ia juga menderita kerugian material karena 150 bungkus dagangannya rusak. Ini dia beli es kue. Saya baga-baga sakit. Kata polisi, "Bang, es kue bang." Di 4. Terus dibejek-bejek. Dibejek-bejek lempar ini kena saya. Es kuenya dibejek-bejek. Datang berapa orang Pak itu Pak? Kita 5 orang, ET-nya, RW-nya, lurahnya. Iya, jadi gampang ditonjok semua, ditendang. Ditanya sama dia. Apa gimana nanyanya itu Pak? Ini dari mana? Saya bilang dari Along Depok. Kok esnya begini banget? Kayak kapas kan, kapas bedak. Ini bukan kapas bedak, es asli, es kue. 30 tahun. Udah 30 tahun. Itu biasanya bikin sendiri atau emang ada? Punya bosnya. Udah ada bosnya. Pabriknya di Depok. Bisa ditonjok, ditendang pakai sepatu bot. Ditendang buk. dagangan bapak. Iya, saya tambah mentah ditendang. Enggak, 3 hari belum jualan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Gara-gara kejadian hari Sabtu begini. Takutnya saya dikeroyokin sama Kemayoran. Setelah kejadian itu bapak berarti langsung pulang. Pulang itu jam 3 subuh. Dapat duit enggak, dapat gocap doang. Mana saja? Ini sama ini nih mata. Kalau yang di bahu karena kena apa Pak? Sahabat pakai rotan itu, selang itu, cetot. Oh. Itu di lokasi ya Pak? Iya, kaki saya begini nih. Begini kaki saya. Nih. Sampai ketekuk gitu ya? Ditekuk. Ya, tapi ternyata pemirsa, tuduhan es kue memakai bahan spons tidak terbukti. Anggota Babin Kamtibnas dan Babinsa yang sempat menggerebek penjual es kue di Kemayoran meminta maaf. Ya, polisi mengklarifikasi berdasarkan hasil uji laboratorium, es tersebut aman dikonsumsi. Kami Babin Kamtibnas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang penjual es spon di wilayah Kemayoran menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan
makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas, tidak pernah kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang dirugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya di kalangan masyarakat. Setelah beritanya viral, Lurah bersama perwakilan Bupati Bogor serta Koramil Bojonggede mendatangi rumah penjual es gabus jadul Pertapa Sudrajat di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan ini sebagai bentuk perhatian dan juga klarifikasi atas peristiwa yang terjadi. Pemirsa, inilah kediaman Sudrajat penjual es gabus yang viral karena sempat dituding berjualan menggunakan bahan baku spons. Di kediamannya di Kampung Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sudrajat menerima kedatangan sejumlah tamu dari pihak kelurahan, Koramil Bojonggede dan juga perwakilan dari Bupati Bogor. Sempat dituduh menggunakan gabus bahan tak layak konsumsi. Ternyata saat diteliti di laboratorium, hasil uji makanan menyatakan es gabus tidak mengandung bahan berbahaya. Pihak polisi dan juga TNI hadir turut meminta maaf secara langsung. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah membantah anggotanya melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan penjual es kue gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat. Menurutnya pihak Polsek Kemayoran hanya menangani aduan masyarakat dari call center 110 terkait adanya dugaan es berbahan baku spons tersebut. Yang sudah saya sampaikan awalnya itu dari 110. Nah itu memang laporan itu wilayah Polsek Kemayoran. Tapi saya tidak tahu adanya apa viral atau gimana. Yang pasti di Polsek Kemayoran ini anggota saya tidak ada menggunakan kekerasan sedikit pun, tidak ada. Polsek Kemayoran kami hanya menangani dari 110 itu, pengaduan 110 yang sekarang sedang berjalan. Ya kan, prosesnya dalam artian ini praduga tidak bersalah, untuk bapaknya kita kembalikan, kita antar ke rumahnya, dan sementara ini dugaan dari bahan itu masih dicek dari Puslapor Mabes Polri. Moga-moga ya kan hasilnya bisa menyebutkan makanan itu layak dipakai. Itu kita tunggu hasil dari Puslapor, bisa berapa hari nanti disampaikan secepatnya untuk di Polsek yang menanganinya. Demikian, jadi sekali lagi tidak ada yang disampaikan dari teman saudara saya media yang ada pemukulan Polsek, anggota dari Polsek itu tidak ada. Jadi sekali lagi saya tegaskan sekali ke Polsek itu bukan anggota kami dari Polsek Kemayoran. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri terkait capaian 2025 dan rencana kinerja 2026. Salah satu yang dibahas dalam rapat adalah terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri para pimpinan Komisi 1 DPR, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wamenlu Anies Mata. Usai rapat kerja, Menlu Sugiono menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan sejumlah hal terkait dengan isu-isu terkini, termasuk soal bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menlu Sugiono pun turut menjawab keraguan terkait keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace bersama Amerika Serikat dalam mengupayakan perdamaian di Gaza. Saya kira tadi saya panjang lebar sudah jelaskan kepada Komisi 1. Intinya adalah bahwa Menlu Sugiono menyebut dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace, Indonesia diharuskan membayar iuran 1 miliar dolar Amerika Serikat atau 17,7 triliun rupiah. Sebagai bentuk dukungan untuk kemerdekaan Palestina, pemerintah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi Indonesia adalah membayar iuran sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,7 triliun rupiah. Menlu menyebut iuran tersebut salah satunya digunakan untuk menyelesaikan masalah di Gaza, Palestina. Presiden memutuskan untuk ikut berpartisipasi. Jadi gini, ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya bahwa pembentukan Board of Peace ini merupakan suatu upaya untuk bisa menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk upaya rekonstruksi. Terus rekonstruksi ini siapa yang bayar? Kan seperti itu. Uangnya dari mana? Dananya dari mana, kan seperti itu. Oleh karena itu, anggota-anggota yang diundang itu diajak untuk berpartisipasi di situ. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Davos, Swiss. Selain Indonesia, ada 25 negara lainnya juga ikut bergabung. Organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dibentuk untuk menyelesaikan berbagai konflik global. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani piagam Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Kepala negara juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. Prabowo menambahkan organisasi ini terbuka bagi negara-negara yang memiliki tujuan untuk perdamaian dan kemanusiaan. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Pemirsa, pekan kemarin Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memimpin penandatanganan dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut termasuk Indonesia. Tepuk tangan hadirin menyambut resmi dibentuknya Dewan Perdamaian Gaza yang ditandai oleh penandatanganan dokumen pembentukan badan tersebut. Peresmian dilakukan di sela-sela perhelatan World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis waktu setempat. Sekitar 35 negara bergabung dalam dewan tersebut, termasuk sejumlah negara Timur Tengah dan Indonesia. Pembentukan dewan bertujuan untuk penyelesaian konflik global dan rekonstruksi Gaza pasca serangan Israel. Turut menandatangani dokumen pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, yakni ada Presiden Prabowo Subianto, yang mana pada saat itu Trump yang duduk di apit Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, dan juga Presiden Prabowo Subianto nampak menepuk punggung Presiden. Sesaat sebelum penandatanganan, Trump memuji mereka dengan menyebut keduanya orang yang tangguh. Sementara itu, menantu sekaligus penasihat khusus Trump, Jared Kushner, memamerkan blueprint rekonstruksi Gaza. Dalam presentasi tersebut terlihat deretan bangunan apartemen di tepi laut yang digadang-gadang menjadi wajah baru Gaza. Dalam blueprint tersebut, Dewan menargetkan akan menciptakan 500.000 lebih lapangan pekerjaan. Namun semua itu butuh investasi yang tidak sedikit, yakni mencapai 25 miliar dolar lebih. Trump menyebut lokasi di tepi laut tersebut sangat baik untuk bisnis real estate. Just calm down for 30 days. I think that the war is over. Let's do our best to try working together. Our goal here is...
Diplomat senior sekaligus mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal angkat bicara terkait keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dino pun menyampaikan 4 lampu kuning dan 6 saran untuk pemerintah Indonesia. Salah satu lampu kuning yang disoroti Dino yakni tidak adanya referensi Palestina atau Gaza dalam pembentukan dewan dan hal ini dinilai membingungkan. Pasalnya piagam yang ditandatangani di Davos berbeda dengan yang dimandatkan PBB di mana terdapat 20 poin rencana perwujudan perdamaian di Gaza. Selain itu pemirsa, Dewan Perdamaian ini dikontrol secara pribadi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ditambah lagi, masa kepemimpinan Trump sebagai ketua dewan tidak ada batas waktunya. Dan yang terpenting adalah Dino juga menyoroti adanya partisipasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Jujurnya kita banyak yang merasa terusik dengan hal ini karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri. Sementara yang menjadi korban yaitu Palestina tidak diberikan tempat dalam Board of Peace. Selain itu, kehadiran Netanyahu menjadi faktor penting karena dari seluruh anggota Board of Peace, pastinya yang paling berpengaruh terhadap Trump baik secara politik maupun psikologis adalah Netanyahu. Israel mungkin satu-satunya negara di dunia yang melalui AIPAC dan berbagai jalur ekonomi, sosial, dan media lainnya sangat dominan dalam politik luar negeri dan juga politik domestik Amerika Serikat. Dengan kata lain, walaupun sama-sama menjadi anggota Board of Peace, peran dan pengaruh Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Israel.